Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bertemu dengan saya Pendeta Triwindo Sidaputar. Saat ini saya juga akan berbagi firman Tuhan kepada kita tentang iman. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan kepada kita. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantullah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang kekristenan berarti berbicara juga tentang iman. Ketika kita berbicara tentang iman, tentu banyak sisi yang bisa kita lihat. Namun secara umum pengertian iman itu adalah kepercayaan, ya. Jadi bukan hanya soal percaya dengan kata-kata, tetapi betul-betul mempercayakan diri kepadanya. Mungkin contoh yang paling dekat itu ketika kita naik pesawat. Ketika kita naik pesawat, apapun yang terjadi, kita percaya bahwa pilotnya mampu membawa kita sampai ke tempat tujuan. Atau ketika kita naik mobil, kita percaya bahwa supirnya mampu membawa kita sampai ke tujuan. Bukan justru ketika kita di pesawat lalu kita bilang, biar saya aja yang bawa, kan tidak mungkin. Tetapi kita percaya bahwa dia mampu membawa kita sampai kepada tujuan. Jadi kita percaya sepenuhnya kepada dia, bahwa dia mampu melakukan pekerjaannya itu, membawa kita sampai kepada tujuan kita. Jadi iman itu bukan hanya sekedar percaya dalam arti ya dengan kata-kata, tetapi ada memang keyakinan di dalam diri kita bahwa itu sungguh-sungguh. Ya. Jadi, namun dari situlah timbul sebuah pertanyaan, iman itu sebenarnya seperti apa? Karena banyak hal yang bisa diajarkan orang tentang iman. Nah, dari kisah hari ini kita juga melihat bagaimana Yesus menjelaskan tentang iman itu dari dua sisi. Yang pertama, berangkat dari pertanyaan para murid, bukan pertanyaannya, permohonan murid kepada Yesus dikatakan, tambahkanlah iman kami. Ketika murid bertanya, meminta tambahkanlah iman kami, berarti ada pemikiran bahwa iman mereka sedikit, atau setidaknya kecil, sedikit. Jadi berarti iman itu menurut mereka adalah sesuatu yang bisa diukur. Ada volumenya, ada ukurannya. Sehingga menurut mereka, apa yang mereka miliki pada saat ini masih dalam jumlah yang kecil. Masih dalam jumlah yang kecil. Nah, kita juga melihat bahwa permohonan murid ini diawali dengan dua hal yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama, dia katakan kepada para murid bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan, tapi kamu harus bertahan dalam penyesatan itu. Lalu yang kedua, mengampuni. Kalau dalam satu hari 7 kali orang datang kepada meminta ampun, walaupun 7 kali dia bersalah, 7 kali dia datang, kamu harus mengampuni. Tentu kedua hal ini sulit dilakukan. Dengan sulitnya melakukan hal itu, itulah dasar para murid mengatakan, tambahkanlah iman kami. Karena itu adalah pekerjaan yang besar, pekerjaan yang berat. Ya. Nah, ketika mereka mengatakan demikian, tambahkanlah iman kami, berarti dengan iman yang mereka miliki sekarang, dengan iman yang menurut mereka sangat kecil, tidak mungkin mereka mampu melakukan itu. Tetapi apa yang menjadi jawaban Yesus membuat kita memahami bahwa iman itu ternyata bukan hanya bukan juga tentang persoalan volume atau banyaknya atau besarnya iman itu. Karena ketika itu Yesus katakan,
Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Artinya, dengan iman yang kecil, biji sesawi itu adalah memang bukan biji yang terkecil ya di Israel ya. Tapi orang Israel, orang Palestina sudah paham betul ketika berbicara tentang biji sesawi itu berarti sudah berbicara tentang sesuatu yang sangat kecil. Ya, karena kalau kita bilang ini biji terkecil, ternyata masih ada di Palestina biji yang lebih kecil daripada biji sesawi. Namun yang dikenal adalah biji sesawi adalah biji yang sangat kecil. Nah, ternyata dengan iman sebesar biji sesawi saja sudah mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar, termasuk pohon ara akan taat ketika disuruh pindah ke laut, dia akan taat. Nah, perlu kita pahami saudara-saudara bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus bukan supaya kita pamer, supaya kita menunjukkan iman kita atau membuktikan iman kita dengan memindahkan pohon ara ke laut ya. Karena memang pertanyaan ini juga sering timbul. Bahkan saya juga ketika mempersiapkan bahan ini, saya berpikir, pernah nggak memang kejadian orang beriman, atau jangankan dulu orang beriman, orang mampu memindahkan pohon ara ke laut. Jadi maksud saya, jangan sampai kita semua juga terarah kepada pemikiran seperti saya bahwa kalau itu terbukti, berarti dia memang mempunyai iman sebesar biji sesawi. Tetapi kalau dia tidak mampu melakukannya, berarti dia tidak mempunyai iman. Saya kira arahnya bukan ke sana. Arahnya bagaimana kita mempunyai sebuah pemahaman bahwa ternyata ketika kita memang mempunyai iman, kita mampu melakukan hal-hal yang besar. Saya kira arahnya ke situ. Karena kita juga berangkat dari pemahaman Injil Lukas ini yang sering sekali memberikan sebuah perumpamaan-perumpamaan yang bukan merupakan sebuah kisah yang nyata. Kita baru saja berbicara tentang bendahara yang tidak jujur. Kita juga berbicara tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Itu semua adalah cerita yang kita tidak belajar dari isi ceritanya sepenuhnya, tetapi melihat pesan dari cerita tersebut. Nah, saya kira juga tentang memindahkan pohon ara ini bukan yang dimaksudkan supaya kita menunjukkan iman kita dengan mujizat-mujizat. Kalau kita tidak mampu melakukannya berarti kita tidak mempunyai iman sebesar biji sesawi. Saya kira bukan ke sana arahnya. Karena kita diciptakan, kita dilahirkan ke dunia ini sebagai orang Kristen bukan untuk menunjukkan kemampuan kita untuk memindahkan pohon. Saya kira Yesus juga tidak pernah memindahkan pohon ara ke laut. Untuk apa? Apakah itu memang mempunyai arti? Apakah memang hidup orang Kristen itu adalah untuk menunjukkan peristiwa-peristiwa besar? Saya kira bukan ke sana arahnya. Tetapi supaya murid mengerti bahwa bukan persoalan imannya itu besar atau kecil, tetapi bagaimana iman itu berkualitas. Ya, bagaimana iman itu mempunyai dasar yang kuat sehingga ternyata kalau orang beriman itu mampu melakukan banyak hal. Ya, jadi bukan soal volumenya lagi, tetapi bagaimana kualitas dari iman seseorang itu kepada Tuhan. Ya, jadi ketika kita belajar tentang iman, kita belajar tentang keyakinan, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu penjelasan yang pertama ya. Jadi jangan kita langsung berpikir bahwa kalau seseorang itu tidak mampu memindahkan pohon ara ke laut, dia tidak mempunyai iman sebesar biji sesawi. Dan sebaliknya, ketika dia mampu memindahkan, barulah dia dikatakan mempunyai iman sebesar biji sesawi. Saya kira bukan ke sana arahnya. Lalu yang kedua, Yesus menjelaskan tentang iman ini lewat sebuah perumpamaan yang lain tentang tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Saya kira memang ini nyata. Ketika kami masih kecil, kami sudah sering ke ladang. Ketika kami masih kecil, kami sering ke ladang. Lalu kami bersama dengan orang tua dan kami 4 orang anak, kami sama-sama bekerja di ladang. Sama-sama capek. Bahkan kadang kami sebagai anak-anak bisa lebih capek dari orang tua. Karena kita masih mempunyai tenaga yang kuat, ya kita
melakukan lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh orang tua. Terkadang, tidak selamanya seperti itu. Tapi terkadang kita lebih banyak bekerja dari orang tua. Namun ketika kita kembali dari ladang, lalu kita sampai di rumah, orang tua kita duduk, lalu kita ya masih tetap harus melakukan pekerjaan kita yang lain, yaitu mempersiapkan makanan untuk malam harinya. Jadi, apakah orang tua kami berkata, terima kasih ya? Tidak, saya kira itu sudah menjadi kewajiban. Saya kira kami juga sudah langsung mengerti bahwa ketika kita walaupun sama-sama capek dari ladang, bahkan kadang kami yang paling capek, tapi kita tetap mengerjakan pekerjaan selanjutnya di rumah, sementara mereka duduk beristirahat, kita melanjutkan dengan memasak mandian, lalu memasak juga makanan untuk malam hari. Biasa aja. Tidak ada ucapan terima kasih dari orang tua untuk itu. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kewajiban kami di rumah, ya. Jadi bukan berarti sama seperti keluarga yang lain, enggak. Nah, diumpamakan juga dengan persoalan tuan dan hamba. Ya, ketika kita berbicara seorang tuan dan hamba, ini lebih tinggi lagi. Seorang tuan itu tidak mungkin bekerja. Malah seorang pekerjaan tuan itu diberikan kepada hambanya. Nah, ketika hambanya ini mempunyai banyak pekerjaan, dia kerjakan semua, dia kerjakan. Lalu ketika dia sudah selesai mengerjakannya, lalu dia membajak sawah, misalnya katanya tadi di kisah ini ya, membajak sawahnya atau mengembalakan ternaknya. Lalu sudah capek dia mengembalakan ternak, sudah capek dia membajak sawah. Lalu ketika dia balik ke rumah, apakah mungkin tuannya katakan, ayo mari makan sama? Saya kira tidak. Tetap itu pekerjaanmu di ladang, masih ada lagi pekerjaanmu yang lain di rumah, yaitu melayani aku, persiapkan makananku. Lalu setelah itu pun bukan sama-sama makannya. Setelah aku selesai makan, setelah Tuhan itu selesai makan, barulah kemudian silakan engkau makan dan minum. Kadang kalau dipersilakan syukur, antanya gak dipersilakan, ya kan? Jadi artinya apa? Tetapi apakah hamba itu berhak menuntut itu dari tuannya? Saya kira tidak. Kenapa? Kalau dalam istilah sekarang itulah job description-nya. Itu memang sudah menjadi pekerjaannya, sudah menjadi tanggung jawabnya. Maka ada atau tidaknya berikutnya dikatakan, apakah Tuhan itu mengucapkan terima kasih? Tidak. Dan apakah karena Tuhan itu tidak mengucapkan terima kasih, apakah juga hamba itu menjadi marah? Saya kira tidak. Kenapa? Ya itulah memang yang menjadi pekerjaannya, itulah memang yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Tidak. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perumpamaan ini Yesus mau sampaikan kepada kita, iman itu digambarkan seperti bagaimana seorang hamba itu ketika dia sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan tanpa mengharapkan balasan yang kembali. Bahkan jangankan mengharapkan upah, jangankan mengharapkan imbalan, dia tidak berhak menuntut ucapan terima kasih. Hanya sekedar menuntut ucapan terima kasih, dia juga tidak berhak mendapatkannya. Artinya, kenapa mereka tidak berhak mendapatkannya? Karena memang itulah pekerjaannya. Kalau boleh saya katakan, itulah yang sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Kalau orang Batak mungkin jambar. Udah, itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mempunyai iman seperti apa yang terjadi seperti hamba ini, itulah sesungguhnya iman yang sejati. Jadi, apa yang terjadi di sini sebenarnya bukan berbicara tentang kerendahan hati, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan tugas-tugas kita, melakukan tanggung jawab kita
dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan bahkan sekedar ucapan terima kasih. Kenapa? Karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kita. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Itulah tanggung jawab kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Banyak hal yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, termasuk mengampuni. Di sini dikatakan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bahkan yang sampai 7 kali melakukan kesalahan dalam satu hari, 7 kali juga dia datang. Kita harus mau mengampuni itu. Nah, ketika kita sudah mampu melakukan itu, seharusnya memang kita ini adalah sudah orang yang paling hebat. Karena kita mampu melakukannya. Kita sepatutnya sudah mendapatkan pujian. Tetapi yang mau dikatakan itu masih tugas. Itulah sudah job description. Jangan berharap pujian dari itu. Jangan langsung berpikir, waduh, aku sudah menjadi seorang Kristen yang sejati. Saya kira tidak. Jangan langsung berharap orang lain akan memuji kita. Bisa saja kita mendapatkan pujian itu, tetapi jangan pernah mengharapkan itu. Sama seperti hamba itu, bisa saja dalam konteks tertentu orang mengucapkan terima kasih, walaupun sebenarnya dia tidak perlu mengucapkan terima kasih. Sama seperti kita misalnya kalau makan di rumah makan, saya sering ucapkan itu. Saya tidak tahu yang lain. Ketika seseorang menjual makanan, lalu kita makan, lalu setelah kita selesai makan, kita ucapkan terima kasih ya Bu, terima kasih ya Pak. Artinya sebenarnya kita beli nasinya, kita membeli makanannya. Artinya justru secara logika mereka yang berterima kasih kepada kita. Tapi kadang kita sendiri mengucapkan terima kasih, ya kan? Ya. Kalau mereka mendapatkan ucapan terima kasih dari kita, syukur. Tapi kalau tidak, mereka juga sebenarnya nggak terlalu berharap kita mengucapkan terima kasih. Karena itu sudah menjadi tugasnya, itu sudah menjadi tanggung jawabnya, itulah pekerjaannya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Iman itu harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sekecil apapun iman itu harus nyata. Nyata bukan dalam menunjukkan mujizat-mujizat, tetapi digambarkan seperti seorang hamba ini. Melakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab tanpa mengharapkan sesuatu, bahkan sekedar ucapan terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini mengajar kita. Memang saya paham bagaimana kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita masih perlu terus belajar untuk memahami deskripsi iman yang sesungguhnya yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk kita pelajari masa kini. Namun dari teks ini setidaknya saya bisa memberikan kepada kita 2 hal tersebut. Yang pertama, iman itu bukan persoalan besar atau kecil, tetapi bagaimana iman itu berkualitas. Lalu yang kedua, iman itu ditandai dengan bagaimana kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita tanpa mengharapkan imbalan, bahkan sekedar ucapan terima kasih. Tuhan memberkati kita, semoga kita bertumbuh di dalam iman. Amin.